semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar kalian semua? Pastinya luar biasa. Kali ini Kak Susan bersama Kak Ardi. dan Kak Feni. kita semua mau menemani kalian untuk memuji nama Tuhan. Kita di sini mau bersemangat ya memuji nama Tuhan. Kalian di sana pastinya juga akan lebih semangat. Semangat. Ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nanti Kak Ardi pimpin dalam doa. Ayo adik-adik kita berdoa, ambil sikap berdoa yang baik supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai hidup kami. Di hari ini kami boleh bisa ada, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan kami mulai. Kami percaya semua karena Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau bernyanyi, bertepuk tangan, menari untuk Engkau Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik dalam ibadah sekolah minggu kami. Berkati kakak-kakak yang akan melayani Engkau, siapapun mereka, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kakak kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji Tuhan dengan semangat dan antusias dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi buat Dia. Adik-adik, kita ada gerakannya ya. Yuk kita ikuti gerakan kali ini. Y-E-S-U-S, 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 Yesus. Ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Y-E-S-U-S, 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 Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. Y-E-S-U-S, 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 Yesus. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Big or small, so and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya
bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, Yesus bukan hanya sobat kita, tapi Dia rela mati buat kita. Untuk itu, adik-adik, kita mau melakukan setiap perkataan Yesus, yaitu lewat firman Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dan kita naikkan pujian berikut ini. Sahabatku, kau mati bagiku, berdasarkan kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Ceveni yang bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dari awal sampai sekarang telah menyertai. Kami telah memuji Engkau Tuhan, menyembah-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Beri kesehatan, perlindungan. Haleluya Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Santi. Mudah-mudahan semuanya masih ingat ya. Sip, kalau sudah ingat Kak Santi. Tadi sudah puji Tuhan, sudah berdoa, dan juga sudah sama-sama memuliakan nama Tuhan. Bagaimana adik-adik? Senang? Ada sukacita? Luar biasa. Sungguh baik Tuhan kita masih mempertemukan kita semua. Amin. Kita boleh sama-sama siapkan hati kita, Alkitab kita. Yang mau catat silakan siapkan bukunya, pulpennya. Nah, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Nah, Kak Santi mau ngingetin lagi nih. Jangan lupa bagi adik-adik yang dengar firman Tuhan dengan saksama dengan baik, nanti di akhir videonya akan ada yang namanya kuis. Jadi jangan lupa disaksikan ya. Ikuti firmannya dengan baik, nanti bisa jawab kuis. Yang jawab kuis dengan baik bisa dapat hadiah. Yeay! Senangnya dapat hadiah ya. Oke, kita akan mulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap bukan? Nah, firman Tuhan kali ini temanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, tema yang luar biasa bukan? Adik-adik pasti sudah sangat sering mendengarkan firman Tuhan ini dengan tema yang sama bukan? Sudah sangat sering sekali bahkan. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Kalau nggak ingat, ayo dengarkan Kak Santi ceritakan ya. Nah, ketika kita bicara mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang, pasti yang terserit adalah bagaimana Tuhan melakukan sebuah mujizat yang luar biasa. Dengan apa? Ya, Tuhan mendoakan, memberkati hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Wow! Dengan makanan sedikit itu bisa memberi makan orang sebanyak 5.000 loh adik. Ya, adik-adik tahu? Nah, 5.000 orang yang dimaksud itu bukan semuanya, tapi hanya yang berjenis kelamin laki-laki. Wow, belum yang perempuan, yang anak-anak, yang masih bayi-bayi kan ya. Pasti lebih banyak lagi kan, bukan cuma 5.000 orang aja. Yang dikatakan 5.000 orang itu hanya para lelaki saja. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini, tema kita terambil dari bacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Nah, ada juga di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Adik-adik boleh bisa membaca di rumahnya sambil belajar membaca bersama orang tua, adik, kakak dan sebagainya. Oke? Kak Santi tidak akan bacakan ayat ini satu persatu karena kita cuma punya waktu sedikit. Nah, firman Tuhan ini bercerita secara singkat Kak Santi sampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar di Galilea, banyak orang berkerumun datang dan menyaksikan Tuhan mengajar. Tuhan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, di sana ketika di Galilea banyak orang sekali yang mengikuti Tuhan. Setelah Tuhan selesai mengajar bersama ke-12 muridnya, lalu Tuhan berpikir, alangkah baiknya kalau mereka istirahat. Nah, Tuhan juga butuh istirahat ya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan juga butuh istirahat. Tuhan juga butuh waktu sendiri untuk juga tetap mendekatkan diri kepada Bapa di surga dengan berdoa dan meminta hikmat. Jadi Tuhan mengambil sedikit waktu untuk istirahat. Nah, ketika Tuhan ingin istirahat, Tuhan berpikir bahwa kita harus ambil waktu dan kesempatan diam-diam biar tidak ketahuan. Karena kalau sampai Tuhan ketahuan pasti mereka akan ikut. Ternyata benar adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk pergi dari Galilea ke suatu tempat yang bernama Betsaida, nah mereka berjalan melalui sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Nah, diingat ya adik-adik ya, setiap kata-kata, setiap nama tempat, nama-nama danau atau apapun itu yang Kak Santi sampaikan, pasti akan Kak Santi tanyakan lagi. Nah, ketika mereka akan berangkat menuju Betsaida, mereka melalui danau yang bernama Danau Tiberias. Nah, mereka pergi ke Betsaida melalui danau itu
Dan ketika mereka pergi, mereka pikir orang-orang ini tidak tahu adik-adik. Wah, ternyata ketika mereka berjalan melalui sungai, orang-orang yang banyak tadi itu berbondong-bondong mengikuti mereka melalui jalan darat. Nah, jadi mereka mengejar Tuhan dan para murid-murid menuju ke Betsaida. Kenapa? Karena mereka begitu senang, merasa senang dan bahagia ketika mereka mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan Injil. Mereka merasa terberkati oleh firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Sehingga mereka merasa mereka harus pergi ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Wah, lalu akhirnya ketika sampai di gunung ternyata Tuhan melihat, wah, orang-orang ini ternyata mengikuti Tuhan. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin mereka yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan disuruh pergi. Bukan begitu adik-adik? Siapapun yang mencari Tuhan, Tuhan akan menerimanya dengan sepenuh hati. Tuhan malah senang, Tuhan begitu bahagia ketika ada anak Tuhan mau mencari Tuhan. Apalagi datang karena merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Adik-adik juga harus seperti itu. Tetap ikut Tuhan, tetap rindu akan firman Tuhan dan akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, singkat cerita, ketika mereka sudah ada di gunung dan hari mulai malam adik-adik, waduh, sudah mulai gelap. Di tempat yang sunyi seperti ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada toko. Kita tahu zaman dulu tidak ada toko dan sebagainya ya adik-adik. Tidak ada Indomaret dan sebagainya yang kita bisa beli-beli buat makan. Ya, akhirnya para murid berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Guru, suruhlah orang-orang banyak ini pergi kembali, turun ke bawah ke desa, ke kota untuk membeli makanan dan mencari penginapan. Karena ketika di tempat sunyi seperti ini, kita tidak bisa mendapatkan makanan dan penginapan yang baik. Apa jawaban Tuhan adik-adik? Tuhan katakan, oh tidak, mereka tidak perlu pergi. Kalian yang harus memberi makan mereka. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan, ayo pergi cari makanan, carilah minuman dan beri makan semua orang yang ada di sini. Kira-kira ada berapa jumlah mereka di sini? Tuhan bertanya. Nah, yang dijawab, yang dikatakan, yang ada di dalam firman Tuhan ketika adik-adik baca, nanti akan muncul yang dikatakan ada 5.000 orang laki-laki saja. Nah, belum yang perempuan dan lain-lain ya adik-adik ya. 5.000 orang laki-laki saja. Waduh, Tuhan kata banyak orang ya. Oke, berapa jumlah makanan yang ada padamu? Tuhan Yesus bertanya. Kamu punya apa? Kamu punya roti enggak? Punya ikan enggak? Atau punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka? Murid-murid menjawab, seolah-olah tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka katakan, kita tidak punya apa-apa Tuhan. Di sini yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Mau kita apakan ini? Tidak mungkin orang sebanyak ini bisa makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, bukan gitu? Ayo adik-adik misalkan pergi ke kondangan ya, ke pesta-pesta nikah atau ada acara-acara di mana yang ada makan-makan. Kalau ada orang jumlahnya 100, terus makanannya cuma 5 piring gimana? Cukup enggak? Enggak cukup bukan? Nah, murid-murid merasa tidak cukup. Mereka ragu ternyata. Mereka tidak sadar bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Nah, dengan sangat tegas Tuhan mengatakan, bawalah makanan itu kepadaku. Nah, aku akan berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa, lalu berilah mereka makan. Ketika Tuhan Yesus didatangkan makanan-makanan tadi, 5 roti dan juga 2 ikan, Tuhan Yesus mengangkat makanan tadi, lalu Tuhan mengucap syukur dan mengatakan kepada Bapa di surga untuk memberkati makanan tersebut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Yang tadinya cuma 5 roti dan 2 ikan berubah menjadi sangat banyak ketika Tuhan mendoakan dan Tuhan mengucap syukur atas makanan itu. Luar biasa Tuhan kita bukan? Pasti akan ada pertanyaan, dari mana datangnya Kak Santi? Kok bisa dapat banyak padahal tadi cuma 5 roti sama 2 ikan. Nah, itulah kuasa Tuhan kita. Adik-adik perlu percaya, perlu tahu bahwa Tuhan kita memiliki kuasa yang sangat luar biasa, sehingga Dia mampu melakukan apapun yang kita anggap tidak bisa kita lakukan. Seperti lagu tadi, bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukan apapun. Bahkan semua talenta yang aku punya, aku persembahkan untuk Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ketika Tuhan selesai melakukan mujizat itu, lalu makanannya dibagi-bagikan kepada orang-orang di sekitar situ, dan mereka makan. Makan dengan sangat-sangat kenyang adik-adik. Bukan makan dengan terbatas ya. Udah kamu makan segini aja, nanti kurang gitu ya. Enggak,
Jadi mereka makan dengan sangat baik dan kenyang, penuh perutnya. Ya, ternyata adik-adik tahu apa lagi yang terjadi? Setelah semuanya sudah tercukupi dan semuanya bisa makan, masih ada sisa sebanyak 12 bakul atau yang kita sebut keranjang. Wow, sungguh luar biasa. Nah, tadinya cuma 5 roti sama 2 ikan, tapi setelah diberkati Tuhan dan dibuatlah sebuah mujizat, maka terjadilah masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa kan ya? Kita boleh memberikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, karena Tuhan kita begitu luar biasa adik-adik. Sungguh ajaib Tuhan kita. Ia mempersembahkan semua yang terbaik untuk kita. Dan kita juga harusnya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Tuhan kasih semuanya. Makan dengan sangat cukup. Minum dengan sangat cukup. Bahkan sampai berlimpah-limpah makanan. Lebih sampai 12 bakul. Luar biasa. Itu semua mujizat yang tidak akan pernah kita temui ketika kita berada dalam tangan yang lain. Tapi ketika kita berada di tangan Tuhan, itu semua bisa terjadi kepada kita. Amin. Kita mau mendengarkan cerita singkat ini, setidaknya tapi kita bisa menangkap sesuatu adik-adik. Nah, firman Tuhan tentu punya makna dan punya arti yang bisa kita petik untuk pelajari dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ada beberapa pesan yang akan Kak Santi sampaikan. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan terutama kepada kuasa kemuliaan Tuhan, kita tidak boleh takut adik-adik. Kita tidak boleh khawatir akan apapun dalam hidup kita. Terkadang kita berpikir, aduh, aku hari ini ke sekolah jajan enggak ya? Mama ngasih aku uang jajan enggak ya? Aduh, hari ini ada ujian, gimana ya? Aku bisa enggak ya? Ya sih aku udah belajar, tapi apa aku bisa ya? Nah, kadang kita bertanya-tanya seperti itu, kita khawatir sekali, kita seakan-akan takut, aduh aku bisa enggak ya? Aku bisa enggak ya? Nah, padahal kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu untuk mewujudkan segala kebutuhan kita. Tuhan berikan semua yang kita butuhkan adik-adik, bukan yang kita inginkan ya, yang kita butuhkan. Tuhan mau kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Hari ini kita bisa makan, puji Tuhan, aku sudah bisa makan dengan kenyang. Hari ini kita bisa tidur nyenyak, puji Tuhan, hari ini bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh khawatir akan apapun. Sebab Tuhan kita sanggup untuk memberikan semua yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang bahkan kita tidak pernah pikirkan sekalipun. Pernah gak adik-adik alami? Pasti pernah dong ya. Kita sangat-sangat tidak sadar bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita ketakutan, kita mau pergi pipis ke kamar mandi. Aduh, mama anterin aku takut. Nah, kita takut padahal kita tahu Tuhan Yesus ada di mana-mana dan menjaga memelihara kita ya. Nah, contoh-contoh kecil seperti itu harusnya kita bisa pelajari dengan baik. Kita harus mengucap syukur, harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan selalu menyertai kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan apapun yang kita peroleh itu dengan kebutuhan kita ya adik-adik. Sekali lagi apa yang kita butuhkan. Nah, bukan apa yang kita inginkan. Adik-adik mungkin bisa bertanya sama mama sama papa. Apa arti dan apa perbedaannya yang kita inginkan dan yang kita butuhkan? Itu PR ya buat adik-adik ya. Tolong ditanyakan. Kalau sudah ada jawabannya boleh bagi-bagi Kak Santi ya. Nah, yang kedua adik-adik, mungkin akan banyak anak-anak yang kurang paham tentang ini. Tidak akan mudah untuk membaca firman Tuhan ini dan mengatakan ini ya adik-adik ya. Ini tentang bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk melihat sisi apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman Tuhan dan perumpamaan ini. Sebenarnya Alkitab ingin mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus dalam firman dan mujizatnya yang saat ini terjadi yaitu 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus ingin menyatakan siapa dirinya. Tuhan ingin menunjukkan siapa aku. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngeh katanya orang sini. Tidak ada yang bisa membaca pikiran Tuhan karena kita bukan Tuhan tentunya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang rajin belajar, rajin membaca firman Tuhan, harusnya kita bisa membaca bagaimana kenapa Tuhan Yesus mau membuat sebuah mujizat ini. Itu karena Tuhan ingin menunjukkan betapa kuasanya yang besar mampu melakukan apapun yang kita anggap tidak mungkin. Tuhan ingin menunjukkan siapa saya. Lihatlah ini aku Tuhan. Nah, aku adalah Tuhan Yesus.
adalah Allahmu, Bapamu, sahabatmu, yang akan selalu ada bersama-sama engkau, yang akan selalu ada menemani engkau, karena akulah Tuhan. Tapi ada banyak dari murid-muridnya dan bahkan orang-orang yang datang berbondong-bondong tidak sadar akan mujizat itu dan makna dari mujizat itu sendiri. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa setiap mujizat yang Tuhan lakukan, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Amin. Tuhan itu punya kemuliaan, apapun bisa Tuhan kerjakan. Yang kadang kita anggap itu tidak bisa dilakukan, Tuhan bilang bisa. Kadang kita mau belajar, aduh mama aku tidak bisa, ini terlalu susah gitu. Ini matematika, aduh apalagi ini bahasa Inggris, ini susah mama katanya. Aku nggak bisa mama. Nah, adik-adik stop untuk mengatakan kata tidak bisa. Nah, ketika adik-adik mau percaya, mau belajar bersama Tuhan Yesus, katakan saya bisa. Nah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Kenapa Tuhan mau menyatakan bahwa inilah Tuhan? Adik-adik bisa baca di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya atau Tuhan Yesus adalah roti yang hidup. Nah, kemana kita berarah ini? Tadi kita belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Sekarang Kak Santi mengucapkan kata Tuhan Yesus adalah apa? Roti hidup. Baca baik-baik ya nanti ya. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti hidup. Barang siapa datang mencari aku, maka ia tidak akan lapar lagi. Tuhan Yesus juga mengatakan ia adalah air hidup. Barang siapa meminum aku, mencari aku, dia tidak akan pernah haus lagi. Itu yang ingin Tuhan nyatakan. Bahwa Tuhan adalah roti hidup. Roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal. Kalau tadi kita makan roti sama ikan, kita cuma untuk mengenyangkan perut kita sesaat. Nanti bentar lagi juga lapar, ya. Tapi ketika kita mau mencari roti hidup, yaitu firman Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan pernah haus, akan lapar lagi. Karena kita sudah memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Bukan gitu adik-adik? Semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya kekekalan hidup yang luar biasa untuk kita semua. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya. Kita gak bisa lama-lama nih, soalnya waktunya cuma sebentar. Gak apa-apa ya. Nah, dikatakan tadi setelah Tuhan memberi makan semua orang, masih ada sisa makanannya 12 bakul. Wow. Pada saat Kak Santi membaca firman Tuhan itu, Kak Santi masih bertanya-tanya. Wow, Kak Santi mengulang kata itu adik-adik. Kenapa? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan itu semua bisa mencukupi semua orang di situ untuk makan, dan bahkan ada yang lebih. Nah, apa artinya adik-adik? Bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan Yesus, kita diberkati, kita dilindungi, kita dijaga, kita disertai dengan segala kelimpahan, bukan segala kekurangan. Ya, kita hidup sangat berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkat yang kita terima berlimpah-limpah. Hari ini kita boleh bangun, puji Tuhan. Hari ini kita boleh makan, puji Tuhan. Itu adalah berkat melimpah adik-adik. Tidak semua orang bisa mendapatkan berkat itu. Adik-adik bisa membayangkan ketika kita tidur malam ini, lalu besok pagi kita tidak bangun lagi. Apa artinya? Kita sudah tidak ada di dunia ini. Jiwa dan roh kita sudah diambil sama Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita bangun pagi, kita buka mata, tuing, ada di kamar. Buka mata lihat HP, tuing. Puji Tuhan, saya masih hidup. Berkat Tuhan yang sangat melimpah atas hidup kita. Apapun itu berkat Tuhan. Hari ini kita bisa makan, Kak Santi bilang. Bisa bangun tidur, terutama nafas hidup kita adik-adik. Kita patut untuk mengucap syukur atas itu semua. Oleh karena itu kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau serahkan harapan kita, hidup kita. Kita mau berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup.
Ia memberikan semuanya yang kita perlukan tanpa harus kita khawatir. Bahkan burung-burung yang berterbangan di udara sana, Tuhan kasih mereka makanan. Apalagi kita anak-anaknya yang begitu dicinta dan dikasihinya. Tentu kita akan diberikan semua yang kita perlu. Amin. Kita perlu, kita butuh sesuatu. Kita sampaikan sama Tuhan. Dengan hati yang percaya kita akan peroleh apa yang kita katakan itu. Dan kita juga mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, adalah roti yang hidup, adalah air hidup. Yang ketika kita mau percaya sama Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal, yang sampai kapanpun tidak bisa kita cari di mana-mana kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, akan ada ayat hafalan juga untuk kita semua, tapi nanti akan disampaikan sama kakak-kakak di videonya ya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita tadi yang pertama apa? Masih diingat dong ya? Kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Yang kedua, kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah roti yang hidup, yang ketika kita datang dekat kepada Tuhan, kita akan peroleh hidup yang kekal dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan, tanpa merasa takut sekalipun, tanpa merasa khawatir sekalipun, karena kita percaya berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dan kebaikannya akan memelihara kita setiap waktu. Dan yang terakhir adalah kita akan selalu hidup berkelimpahan dan memperoleh apa yang kita butuhkan dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita terima semua itu berlimpah-limpah karena kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin. Kita mau siapkan hati, firman Tuhan ini hanya sampai di sini saja. Tapi Kak Santi yakin adik-adik di rumah pasti akan belajar lebih banyak. Kita mau belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam mengingat firman Tuhan. Amin. Kita mau lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita mau sama-sama satu hati dalam doa. Kita mengucap syukur untuk kebaktian kita pada hari ini dan juga firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan buat kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk firman Tuhan yang luar biasa yang telah kami saksikan, kami nyatakan dalam hidup kami. Kami mau melakukan semuanya seturut kehendak-Mu Bapa. Ajar kami menjadi anak-anak yang tidak takut dan sepenuhnya percaya dan berharapannya kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Yesus, roti yang hidup itu yang memberikan kehidupan Engkau buat kami. Kami percaya di dalam Engkau kami dapat melakukan segala hal yang orang lain kira itu tidak mungkin. Tapi kami percaya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mampu melakukan semuanya itu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan berserah hanya kepadamu. Ajar kami menjadi anak-anak yang setia dalam Engkau Yesus, menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau taat akan firman-Mu, melakukan firman-Mu dan menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Bapa, sebab hanya kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau datang serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami datang dan berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya boleh katakan amin.